Menurut Ridwan HR, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang. Adapun secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada 17 asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas kemanfaatan, yang ketiga asas ketidakberpihakan, yang keempat asas kecermatan atau asas bertindak cermat, yang kelima asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang keenam asas keterbukaan, yang ketujuh asas kepentingan umum, dan yang kedelapan asas pelayanan yang baik, yang kesembilan asas keseimbangan, yang ke-10 asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang ke-11 asas motivasi untuk setiap keputusan, 12 asas permainan yang layak atau fair play, yang ke-13 asas keadilan dan kewajaran, yang ke-14 asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, kemudian yang ke-15 asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-16 asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, dan yang terakhir atau asas ke-17 yaitu asas kebijaksanaan. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diterapkan oleh pemerintah dalam pendidikan. Penerapan asas pendidikan dimulai dari berdasarkan asas Tuturi Handayani bahwa sejatinya pemerintah pada hal ini telah berupaya pada menaruh jawaban atas asas ini. Model saja setiap siswa diberikan kesempatan belajar yang luas. Setiap individu di sini bisa menentukan pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jenis, jalur, jenjang pendidikan yang ada. Kemudian oleh karena itu, maka mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pendidikannya sendiri. Pada sisi lain, pemerintah pula menaruh kesempatan yang sama untuk bisa menempuh pendidikan dan keterampilan bagi mereka yang mempunyai kelalaian atau stigma fisik dan mental permanen memperoleh pendidikan dan keterampilan sinkron menggunakan kelalaian yang dimiliki. Adapun implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu dengan cara menggunakan cara asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini menggunakan kemampuan aparatur penyelenggara pemerintahan pada menaruh pelayanan pada publik. Aparatur penyelenggara pemerintahan harus mempunyai kemampuan terkait bidang yang dilayani, baik secara ilmu juga praktiknya. Seseorang pendidik yang paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar, mendidik dan sanggup menjaga anak yang dididiknya sebagai anak yang mempunyai perilaku dan tanggung jawab yang sangat baik dan bermanfaat pada masyarakat. Kemudian sebutan profesional ini lebih mendeskripsikan suatu keadaan derajat keprofesian seseorang yang dipandang berdasarkan perilaku, pengetahuan dan keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, pada hal ini pengajar diharuskan mempunyai profesionalitas keguruan yang memadai sebagai akibatnya sanggup melaksanakan tugasnya secara efektif. Jika
pemerintah belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan, solusi tindakan yang sebaiknya harus diterapkan oleh pemerintah yaitu pemerintah segera menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan ini merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu. Oleh karena itu, suatu negara menggunakan sistem pemerintahan yang baik seharusnya menempatkan pendidikan menjadi variabel primer pada tujuan kemerdekaan Indonesia, yakni ikut pada mencerdaskan kehidupan bangsa, sinkron menggunakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, menggunakan istilah ini telah terciptanya sebuah komitmen mulia yang wajib dilaksanakan negara ini. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh negara tidak merugikan warga negara.